Saya akan menjelaskan materi tentang biaya overhead pabrik atau departementalisasi. Dari overhead pabrik berarti membagi pabrik ke dalam segmen-segmen yang disebut departemen. Kemana biaya overhead tersebut dibebankan untuk tujuan akuntansi, pembagian suatu pabrik ke departemen-departemen yang terpisah menyediakan perhitungan biaya produksi yang lebih baik dan meningkatkan pengendalian yang bertanggung jawab. Suatu pesanan produk yang melalui satu departemen akan dibebankan dengan overhead untuk pekerjaan yang dilakukan di departemen tersebut menggunakan tarif overhead departemen yang telah ditentukan sebelumnya. Tarif rata-rata dari biaya overhead tingkat pabrik per unit dasar alokasi. Departementalisasi mengendalikan biaya overhead dengan cara membuat biaya tersebut menjadi tanggung jawab dari setiap manajer departemen. Biaya yang berasal dari dalam suatu departemen identifikasikan dengan individu yang bertanggung jawab untuk departemen tersebut. Departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi menghasilkan produk yang mengubah bentuk atau sifat dari bahan baku atau dengan merakit komponen. Sedangkan departemen jasa memberikan pelayanan yang berkontribusi secara tidak langsung terhadap produk-produk tetapi tidak mengubah bentuk, perakitan maupun jenis dari bahan baku. Pemilihan departemen produksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis departemen yang diperlukan untuk menetapkan tarif overhead departemental yang akurat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kesamaan operasi dan mesin dari setiap departemen. Yang kedua ada lokasi dari operasi dan mesin. Yang ketiga ada tanggung jawab atas produksi dan biaya. Yang keempat, hubungan operasi terhadap aliran produk. Dan yang terakhir, kelima, jumlah departemen. Jumlah departemen produksi yang digunakan tergantung pada penekanan yang diberikan oleh sistem biaya dengan pengembangan tarif overhead. Jika penekanannya adalah pada pengendalian biaya, departemen yang terpisah mungkin saja ditetapkan bagi manajer pabrik dan untuk supervisor. Ketika mengembalikan tarif overhead departemen menekankan penghitungan biaya produk, bisa saja lebih sedikit atau justru lebih banyak departemen yang mungkin digunakan. Pemilihan departemen jasa. Jasa yang dapat menguntungkan baik departemen produksi dan departemen jasa lain dapat diatur dengan cara yang pertama ada menetapkan departemen jasa yang terpisah untuk setiap fungsi. Yang kedua, menggabungkan berbagai fungsi ke dalam suatu departemen. Yang ketiga, menempatkan beberapa biaya jasa dalam suatu departemen tempat penampungan biaya umum pabrik. Jenis dan jumlah departemen jasa bergantung pada jumlah karyawan yang diperlukan untuk tiap fungsi jasa. Biaya untuk menyediakan jasa tersebut, tingkat kepentingan dari jasa itu, dan penugasan tanggung jawab supervisor karena tarif overhead untuk menghitung biaya produk pada umumnya dihitung hanya untuk departemen produksi. Biaya departemen jasa pada akhirnya ditransfer ke departemen produksi guna menetapkan tarif overhead. Biaya departemen langsung. Mayoritas dari biaya overhead departemental langsung dibagi dalam 5. Yang pertama ada supervisi tenaga kerja langsung dan lembur. Yang kedua ada tunjangan tenaga kerja. Yang ketiga ada bahan baku tidak langsung dan perlengkapan. Yang keempat ada perbaikan dan pemeliharaan, dan yang kelima ada penyusutan peralatan dan sewa. Kategori tersebut umum diidentifikasikan langsung dengan departemen asalnya. Apakah departemen tersebut adalah departemen langsung atau departemen jasa?
Menentukan tarif biaya overhead departemental. Untuk kemudahan, overhead pabrik biasanya dibebankan berdasarkan jam mesin, jam tenaga kerja, atau biaya tenaga kerja langsung. Bila hanya satu tarif overhead yang digunakan untuk keseluruhan pabrik, tapi penggunaan tarif departemental mengharuskan pertimbangan yang berbeda untuk setiap overhead departemen produksi. Penetapan tarif overhead departemental mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, estimasikan total overhead departemental dari departemen produksi dan departemen jasa pada tingkat aktivitas yang diperkirakan. Yang kedua, ada buat suatu survei dengan ukuran dari semua dasar alokasi dengan tujuan untuk mendistribusikan biaya overhead di departemental tidak langsung dan biaya departemen jasa. Yang ketiga, ada estimasikan total overhead departemental tidak langsung seperti listrik, bahan bakar, air, penyusutan gedung, pajak properti, dan asuransi kebakaran pada tingkat aktivitas yang dipilih dan dialokasikan biaya-biaya tersebut ke departemen. Yang keempat, ada didistribusikan biaya departemen jasa ke departemen yang memperoleh manfaat dari jasa tersebut. Dan yang kelima, ada hitung tarif overhead departemental. Selanjutnya ada survei pabrik. Data survei meliputi rata-rata dua dari peralatan setiap departemen, estimasi konsumsi KWH jumlah karyawan di setiap departemen, estimasi biaya gaji kaki persegi, estimasi konsumsi bahan baku, nilai aktiva, dan lainnya yang berguna sebagai dasar guna mendistribusikan biaya ke departemen-departemen. Berikutnya, mengestimasikan dan mengalokasikan biaya tidak langsung. Biaya departemen tidak langsung dialokasikan dengan dua cara. Yang pertama, ada biaya listrik, biaya bahan baku, dan air dibebankan ke keperluan. Yang kedua, penyusutan bangunan, pajak properti, dan asuransi kebakaran dialokasikan biaya ke departemen produksi berdasarkan luas lantai. Selanjutnya ada mendistribusikan biaya ke departemen jasa. Metode paling umum untuk mendistribusikan overhead departemen jasa ke departemen yang memperoleh manfaatnya adalah metode langsung, metode bertingkat, dan metode simultan.